천칭자르잖아요. 천칭자르가 오늘 일찍. Cerita dimulai ketika pria baik hati bernama Daehyun menyelamatkan anak kucing yang terperangkap di dalam got. Kemudian, dia bergegas pergi menemui kekasihnya yang sudah menunggu di kafe. Di saat yang sama, siswa SMA dengan semangat berlari di arah yang berlawanan. Mereka saling melewati dan menoleh untuk melihat pandangan satu sama lain. Siswa SMA itu bernama Setpyo. Dia datang ke atap gedung untuk menolong teman-temannya yang diganggu sekelompok geng perempuan. Selain cantik dan baik hati, Setpyo ternyata jago berkelahi, sehingga dia bisa mengalahkan para berandal itu dengan mudah. Di perjalanan pulang bersama kedua temannya, Setpyo tidak sengaja melihat Daehyun diputuskan oleh pacarnya, yang tidak menyukainya lagi karena dia terlalu baik hati. Menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, Daehyun yang mabuk bertemu dengan Setpyo, yang kemudian merayunya untuk membelikan rokok. Namun, dia malah membelikan Setpyo dan teman-temannya permen, menyuruh mereka berhenti merokok, dan memberi nasihat untuk tidak menyia-nyiakan masa muda. Terpesona dengan perhatian dan kebaikan itu, Setpyo tiba-tiba menciumnya dan menyeringai dengan nakal, membuat Daehyun diam terpaku. 3 tahun kemudian, Daehyun membuka toko swalayan setelah berhenti dari pekerjaannya, dan dia menjadi selebriti lokal yang digemari siswa SMA. Keluarga Daehyun hidup pas-pasan dan selalu meratapi kekurangan uang mereka. Ayahnya menganggur, sementara ibunya bekerja menjadi sales asuransi. Daehyun terpaksa bekerja siang dan malam, menggantikan shift ayahnya yang jatuh sakit. Tapi pada akhirnya dia kewalahan dan memasang iklan untuk menyewa pekerja paruh waktu. Setelah berkelahi dengan adiknya yang sulit diatur, Setpyo melihat toserba Daehyun dari kejauhan dan masuk ke dalam untuk melamar pekerjaan. Daehyun yang melihatnya terkejut teringat dengan masa lalu. Tapi tampaknya Setpyo tidak memberikan respon apa-apa. Sementara Daehyun tertidur karena tidak bisa menahan lelahnya. Setpyo mengambil alih toko yang akhirnya penuh dengan pembeli, dan setelah malam yang sukses itu, dia resmi dipekerjakan. Namun, Daehyun ingat betul gadis itu dulunya hidup dengan bebas dan nakal, sehingga dia mencurigainya. Ketakutan itu terbukti ketika sejumlah uang di mesin kasir hilang di bawah Setpyo. Namun, ternyata itu hanya kesalahpahaman karena dia mengambil uang tersebut atas perintah ibu Daehyun. Setpyo kecewa karena Daehyun sama seperti orang lain yang mudah menyimpulkan tanpa bertanya kepadanya. Tapi kemudian dia berkata, tidak apa-apa, karena sudah terbiasa dituduh seperti itu. Setpyo pergi dan menjemput adiknya Anbyeol dari tempat karaoke. Dia mungkin terlihat seperti kakak yang galak dan suka mengekang. Tapi dia melakukan itu bukan tanpa alasan. Mereka berdua hidup tanpa orang tua, dan orang-orang mudah curiga kepada mereka yang terkesan hidup dengan bebas. Karena itu, dia ingin adiknya fokus belajar dan hidup dengan baik. 누가 슬퍼할 것 같아? 더 의심받고 더 욕을 먹어. Setpyo kembali ke toserba setelah bekerja di tempat lain. Dia memang pekerja keras dan tidak punya waktu untuk bersantai. Daehyun yang menyesal segera meminta maaf kepadanya dan mengambil alih beberapa pekerjaan sebagai bentuk penebusan. Di hari itu, Setpyo kembali ceria seperti biasanya. Suatu hari, Daehyun mengundang pacarnya Yeonju keluar untuk makan siang. Tapi dia malah diundang ke hotel nanti malam untuk melakukan sesuatu yang berkeringat dan menyenangkan. Ternyata, kegiatan yang dia maksud adalah berolahraga di gym hotel. Daehyun sedikit kecewa, tapi dia tetap menikmati waktu kebersamaannya. Di sisi lain, Setpyo mengundang teman-temannya untuk minum bersama di toserba dan menimbulkan keributan. Teman Daehyun, Dalsik, kreator webtoon yang sangat nyentrik, melaporkan kejadian itu. Daehyun segera mengetahuinya dan kembali ke toserba. Namun, alih-alih mengusir mereka, dia malah terbawa suasana dan akhirnya bergabung untuk minum. Di saat itulah, dia akhirnya tahu bahwa Setpyo menyukainya selama ini. Dan itu adalah alasan terbesar kenapa dia ingin bekerja di toserba bersamanya. Ciuman 3 tahun lalu adalah pengalaman pertama dan satu-satunya. Bukti bahwa dia tidak pernah menyukai pria lain. Semua kabar itu diberitahukan langsung oleh teman-teman Setpyo yang ada di bawah pengaruh alkohol. Ini mengguncang Daehyun, tapi sayangnya dia sudah punya seseorang di hatinya. Dan karena itu, Setpyo tidak lebih dari sekedar teman dan karyawan di toserba miliknya.
Hari-hari di Toserba berjalan dengan baik, sebelum akhirnya Daehyun menghadapi masalah dengan polisi karena menjual rokok pada anak di bawah umur. Tokonya akan ditangguhkan selama 2 bulan jika dia terbukti lalai saat bekerja. Daehyun jelas tertipu karena remaja itu menunjukkan KTP palsu saat membeli rokok di tokonya. Dan secara teknis itu bukan kesalahannya. Polisi meminta bukti rekaman CCTV, tapi Daehyun tidak mengingat tanggalnya dan dia kesulitan saat mencarinya. Setelah beberapa waktu, Setbil yang ikut mencemaskan masalah tersebut turun tangan. Semua usaha yang dia lakukan membawanya pada pelaku yang menyebabkan masalah ini, dan setelah mengancamnya, dia akhirnya tahu kapan remaja itu datang ke toko untuk membeli rokok dan menunjukkan KTP palsunya. Setbil sangat gembira karena dia bisa membantu pujaan hatinya, dan setelah rekaman berhasil ditemukan, masalah dengan polisi pun selesai. Karena semua kerja keras itu, Daehyun mengangkatnya sebagai pekerja paruh waktu tetap. Setbil menemukan beberapa rekaman saat Daehyun menari dengan lucu di tokonya. Dia tidak pernah menyangka pujaan hatinya itu punya sisi menggemaskan. Di sisi lain, Daehyun mengawasi Setbil melalui rekaman CCTV di ponselnya, dan dia terkejut saat melihat gadis itu meniru tarian konyol miliknya dengan riang gembira. Suatu hari di toko, Setbil duduk dan mengobrol dengan Gumbi, satu-satunya teman dalam circle-nya yang belum lulus dari sekolah. Malam itu, Setbil melihat sekelompok pria nakal dengan santainya mencuri makanan di toko. Marah dan tidak terima, dia memberi pelajaran sekaligus pengalaman mengerikan kepada mereka. Sementara itu, Daehyun menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol setelah melihat pacarnya begitu dekat dengan direktur di kantornya, bernama Seung Jun. Sebelum membuka toko, Daehyun pernah bekerja di perusahaan waralaba bersama Yeonju, yang saat itu menjadi atasannya. Dia sangat menghormati Seung Jun sebagai direktur perusahaan, tapi tidak pernah menyangka dia punya hubungan sedekat itu dengan pacarnya. Daehyun kecewa karena Yeonju tidak pernah mengenalkannya pada orang tuanya. Yeonju terlahir dari keluarga kaya, dan itu membuat hubungannya dengan Daehyun terlihat sangat kontras. Yeonju terlalu malu dan selalu menunggu waktu yang tepat untuk mengenalkannya kepada sang ibu. Namun, waktu yang tepat itu tak kunjung datang, bahkan setelah mereka berpacaran 2 tahun lamanya. 부모님한테 인사를 드리는 게 예의 같아. 우리 부모님도 그렇게 말씀을 하시고 부모님한테 인사드리기로 했었던 거 있잖아. Suatu ketika, Setbil mengambil cuti untuk mengunjungi makam ayahnya bersama Eunbil. Dia mengingat kembali masa lalu ketika sang ayah melatihnya bela diri, sebelum akhirnya meninggal sekitar 3 tahun lalu. Pelajaran yang diberikan sang ayah membuatnya tumbuh menjadi gadis kuat dan mandiri. Sementara itu, Daehyun pergi berkencan dengan Yeonju, yang kemudian bercerita bahwa direktur di kantornya hanya teman dekat di masa lalu. Daehyun yang mendengar itu sangat lega, dan dia bangga kepada pacarnya yang sudah terbuka, meski tidak diminta untuk menjelaskan apapun. Di malam itu, Yeonju dihadapkan dengan para perisak di toilet restoran. Beruntung baginya karena saat itu Setbil datang ke restoran yang sama dan menyelamatkannya secara tidak sengaja. Namun, Daehyun melihat kejadian itu dengan cara yang berbeda, dan mengira Setbil berusaha mengganggu pacarnya. Yeonju yang ketakutan mengira Setbil bagian dari para perisak itu, dan dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Setbil tidak bisa berbuat apa-apa ketika Daehyun membela pacarnya, dan dia pulang sambil berusaha menutupi kesedihan itu bersama teman-temannya. Kesalahpahaman semakin besar ketika Darsik mengungkapkan sesuatu tentang Setbil. Ternyata ketika Setbil memberi pelajaran kepada para pencuri di toko, Darsik tidak sengaja melihat aksi kekerasannya, tapi dia tidak tahu alasan sebenarnya. Daehyun semakin percaya bahwa Setbil adalah preman. Tapi kebenaran segera terungkap ketika sekelompok pencuri yang pernah dihukum Setbil datang ke toko membawa surat permintaan maaf. Daehyun segera mengetahui fakta lain ketika teman-teman Setbil datang ke toko untuk menceritakan apa yang terjadi di toilet restoran pada malam itu. Daehyun segera menjelaskan kebenaran tersebut pada pacarnya dan menarik kembali perkataannya untuk memecat Setbil, percaya bahwa dia karyawan yang baik dan bisa diandalkan. Yeonju tidak menyukai Setbil karena tahu dia menaruh perasaan pada pacarnya, tapi dia menghargai keputusan Daehyun yang ingin mempertahankannya sebagai karyawan. 안 자를 거야. 뭐? 그래 그럼. 마음대로 해. Setbil berkelahi dengan pembeli di toko yang berusaha melecehkannya, tapi dia malah dituntut atas penyerangan dan berakhir di kantor polisi. Daehyun yang mengetahui itu datang untuk membelanya.
Dia menunjukkan rekaman CCTV pada petugas yang membuktikan bahwa Setbyo hanya berusaha membela diri. Setelah memaksa pelaku untuk meminta maaf, dia membawa Setbyo pergi lalu memarahinya. Daehyun bertanya kepada Setbyo kenapa dia tidak berusaha menjelaskan apa yang terjadi di toilet restoran pada malam itu dan membuatnya salah paham. Setbyo menjelaskan bahwa dia tidak punya orang tua dan dikeluarkan dari sekolahnya. Semua orang selalu berpikir dia berbohong dan tidak ada yang mempercayainya. Karena itu, dia terbiasa untuk diam ketika seseorang salah paham kepadanya. Daehyun meminta maaf lalu menceramai Setbyo untuk tidak melibatkan diri dengan kekerasan demi keselamatannya. Menurutnya, lebih baik melaporkan apa yang terjadi daripada menyelesaikannya dengan pertarungan. "Aku tidak bersalah, kenapa kamu marahiku?" tanya Setbyo. Daehyun menjelaskan bahwa dia marah karena peduli kepadanya. Dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga karyawan dan berhak memarahinya demi kebaikan. Pada malam itu, Setbyo pergi meninggalkan Daehyun dan mengingat kembali kenangan masa lalu saat dimarahi oleh ayahnya. Dia tahu kemarahan itu adalah bentuk kasih sayang, dan melihat bagaimana Daehyun memarahinya membuatnya sangat bersyukur. Pertanda bahwa masih ada orang yang peduli dan mengkhawatirkannya. Setbyo kembali ke toko, dan setelah semua kerja kerasnya, kantor pusat waralaba menobatkannya sebagai karyawan terbaik bulan ini. Dari belakang konter, Daehyun memberikan bunga untuknya dan mengakui bahwa itu adalah pernyataan kekaguman. Namun, Setbyo menggoda bahwa itu juga merupakan tanda cinta. Saat mereka berdua bercanda, Setbyo meminta Daehyun untuk menggendongnya sebagai hadiah. Daehyun menuruti kemauannya agar dia lebih semangat untuk bekerja, tapi itu malah menimbulkan kesalahpahaman ketika Yeonju melihatnya saat berkunjung ke toko. Beruntung, masalah itu tidak berlangsung lama dan bisa segera diluruskan setelah mereka bertiga makan malam bersama. Eunbyo sering diajak tidak punya orang tua dan miskin, dan karena itu dia bergaul dengan para perisak agar dirinya bisa terlihat tangguh. Para berandal itu secara kebetulan adalah orang-orang yang pernah mengganggu Yeonju di toilet restoran. Mereka menyadari bahwa Eunbyo punya potensi menjadi idol karena bakat menari dan menyanyinya, sehingga mereka membuat foto buruk tentang dirinya untuk memerasnya di kemudian hari. Eunbyo tidak menyadari siasat buruk itu. Hingga suatu ketika, dia bolos dari sekolah untuk mengikuti program audisi. Bakat dan keinginannya memang sudah tidak diragukan lagi. Dan semua usahanya selama ini membuahkan hasil ketika juri meloloskannya pada babak pertama. Namun, kesenangan Eunbyo tidak bertahan lama ketika kakaknya yang mengetahui rencana itu, mengamuk dan mulai memburunya seperti macan kelaparan. Setbyo tidak bisa mengikuti adiknya yang masuk ke sekolah, karena dia bukan siswa di tempat itu. Andil menegaskan bahwa dia akan menjadi trainee idol jika lolos ke babak kedua, dan dia bersumpah bisa melakukannya. Setbyo tidak bermaksud menghalangi mimpinya. Dia hanya takut adiknya tidak belajar dengan baik, terutama setelah semua pengorbanannya putus dari sekolah demi mencari nafkah. Ketika Setbyo mabuk bersama teman-temannya di toko, dia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya Ji-uk yang pernah belajar taekwondo di dojo ayahnya, dan sekarang dia menjadi selebriti terkenal. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama, sampai akhirnya Setbyo menghubunginya lagi untuk datang ke toko. Setbyo ingin menunjukkan kepada Daehyun yang keras kepala dan tidak percaya bahwa dia punya teman selebriti. Daehyun terkejut dengan kagum ketika Ji-uk datang ke tokonya. Di hari itu, Ji-uk baru mengetahui bahwa ayah Setbyo sudah meninggal. Dia sangat menghormatinya sebagai guru taekwondo, karena berkat pelatihannya dia bisa menjadi aktor laga terkenal. Di malam itu, Ji-uk diundang untuk makan malam bersama tim toko yang berisikan anggota keluarga Daehyun dan Setbyo. Hubungan Daehyun dengan Yeonju terus diselimuti oleh kesalahpahaman. Ketika pegawai kantor pusat datang ke toko untuk mewawancarai Setbyo sebagai karyawan terbaik, mereka meminta fotonya digendong oleh Daehyun untuk menambahkan kesan manis, berharap itu akan menarik perhatian calon karyawan lain. Daehyun tidak pernah menyangka foto itu akan menjadi headline di majalah perusahaan, dan sudah pasti Yeonju tidak akan senang melihatnya. Daehyun mencoba berbicara dengan pacarnya di rumah, tapi dia malah menemukannya sedang digendong oleh Direktur Seungjun dalam keadaan mabuk. Direktur Seungjun mengantarnya pulang setelah menghadiri pesta perayaan kantor. Dia melakukan itu karena menyukai Yeonju, tapi cintanya jelas bertepuk sebelah tangan. Karena foto Setbyo tersebar di mana-mana, para pengganggu sebelumnya segera melacak keberadaannya untuk melakukan aksi balas dendam.
Setbyul dipukul dari belakang dan jatuh pingsan ketika dia membersihkan meja toko. Namun, masalah terbesarnya bukan luka pukulan yang dia dapat, melainkan radang usus buntu yang dideritanya karena terlalu sering mengonsumsi mie instan. Daeyeon segera membawanya ke rumah sakit untuk dioperasi. Teman-teman Setbyul yang mengetahui kabar itu sangat cemas dan Geumbi dengan semua harta kekayaannya segera memindahkannya ke bangsa VIP. Ji-uk datang ke rumah sakit menjenguk Setbyul sebelum akhirnya ibu Daehyun yang baik hati datang untuk merawatnya. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai sales asuransi, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk menemui Setbyul yang sudah dia anggap sebagai bagian dari keluarga sejak bekerja di toko. Setbyul tidak bisa berhenti tersenyum ketika ibu Daehyun membantunya berkeramas dan merawatnya dengan baik. Lalu air matanya mengalir mengingat dia tidak pernah punya sosok ibu yang begitu perhatian kepadanya. Di tengah semua itu, Daehyun ingin menghilangkan semua kesalahpahaman yang terus menyelimuti hubungannya. Yeonju memikirkan hal yang sama dan berpikir bahwa semua kesalahpahaman itu disebabkan oleh Setbyul. Karena sebelum kedatangannya, hubungannya dengan Daehyun tidak pernah serumit ini. Ibu Yeonju mencari tahu semua hal tentang Daehyun setelah mengetahui hubungannya dengan sang putri. Dia tidak merestuinya dan punya rencana tersendiri untuk memisahkan mereka. Ibu Yeonju yang tidak punya perasaan memesan beberapa barang dari Toserba hanya untuk membuat Daehyun malu saat dia mengantar pesanannya ke rumah. Daehyun berusaha bersikap seramah mungkin, tetapi Ibu Yeonju terus meremehkannya, membuatnya terlalu malu untuk memperkenalkan diri dengan baik. Daehyun pulang dengan harga diri yang terluka. Yeonju yang melihat kejadian itu berusaha memperbaiki keadaannya. Tapi alih-alih menemui sang pacar, dia justru datang ke rumah sakit untuk menyalahkan semuanya kepada Setbyul dan memintanya untuk menjauh dari hubungan mereka. Di sisi lain, Eun-bil terus berjuang meraih mimpinya dan dia diterima sebagai trainee idol setelah lolos audisi babak kedua. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa kakaknya diserang oleh para perisak. Eun-bil yang selama ini menahan diri mulai turun tangan. Dia mencoba membalaskan dendam kakaknya seorang diri, tapi kemudian Setbyul dan teman-temannya datang menghabisi mereka yang salah berurusan dengannya. Setelah itu, Eun-bil melanjutkan pelariannya, dan dia berjanji akan menjelaskan semuanya kepada sang kakak setelah keadaan kembali tenang. Setbyul kembali ke rumah sakit dan bertemu Daehyun yang sangat mengkhawatirkannya. Dia tahu pria itu sangat peduli kepadanya, tapi tidak dengan perasaan cinta. Karena tidak mau membuat pujaan hatinya sedih, Setbyul mengambil langkah untuk merelakannya, alih-alih terus memperjuangkannya dan membuat hubungannya dengan Yeonju rusak. Keputusan Setbyul untuk berhenti bekerja di toko membuat Daehyun terkejut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa demi menghargai pilihannya. Kabar buruk segera menghantui Setbyul ketika dia dan adiknya terpaksa harus meninggalkan apartemen, meski sudah membayar sewa untuk 1 tahun. Mengejutkannya, uang sewa mereka ternyata dibawa kabur oleh agensi real estate tempat mereka menaikkan kontrak. Beberapa penghuni lain yang menjadi korban bersatu, sementara polisi segera melacak penipu itu. Eun-bil tidak senang jika harus hidup seperti tunawisma, sehingga dia mendesak kakaknya untuk meminta bantuan Geumbi yang kaya raya. Setbyul tidak suka merepotkan orang lain, tetapi adiknya yang polos menceritakan semuanya kepada Geumbi, yang kemudian memaksa Setbyul untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Namun, keadaan itu juga tidak bertahan lama karena ayah Geumbi tidak begitu menyukai Setbyul, menganggap bahwa dia adalah penyebab kenapa putrinya susah lulus dari sekolah. Setbyul tidak punya pilihan selain tinggal di sauna, sementara dia mencari pekerjaan lain. Keadaan semakin rumit ketika Eun-bil kabur dan mencuri semua uang Setbyul demi melanjutkan mimpinya sebagai idol. Ibu Daehyun yang kebetulan datang ke sauna tidak sengaja melihat Setbyul duduk termenung meratapi nasibnya. Dia segera mengetahui apa yang menimpa gadis malang itu, lalu membawanya ke rumah dan membiarkannya tinggal sampai semua masalahnya terselesaikan. Sementara itu, Eun-bil menyewa orang tua palsu untuk menaikkan kontrak agensi yang menerimanya sebagai trainee. Dan sejak saat itu, dia tinggal bersama trainee lainnya di sebuah apartemen. Daehyun tidak bisa tinggal diam setelah tahu apa yang dialami Setbyul. Dia berusaha membantunya sebisa mungkin dan hampir menangkap pelaku penipuan dalam prosesnya. Meski tidak berhasil, Setbyul tetap bangga kepada pujaan hatinya, dan dia sangat bersyukur karena ada seseorang yang senantiasa membantunya saat kesulitan. Suatu hari, Ibu Daehyun mendapat panggilan dari seseorang yang ingin membeli asuransi darinya,
Dan ternyata klien yang dimaksud adalah Ibu Yeonju, tapi dia tidak menyadarinya. Sementara Ibu Daehyun menyiapkan kontrak, hari-hari berjalan seperti biasanya, sampai akhirnya Ayah Daehyun mendapat tawaran pekerjaan sebagai supir untuk keluarga Yeonju. Semuanya terlihat seperti kebetulan, tapi nyatanya itu adalah rencana Ibu Yeonju untuk menginjak-injak harga diri keluarga Daehyun. Sementara itu, Setbyul diam-diam pergi dari rumah Daehyun karena tidak mau terus merepotkannya. Di samping semua itu, hubungan Daehyun dengan pacarnya tetap sulit meski sudah diperjuangkan. Banyak hal lain yang membuat hubungan mereka tidak lancar, dan malah menimbulkan luka untuk keduanya. Faktor utama yang meretakkan hubungan mereka ada pada gaya hidup yang berbeda. Yeonju tidak mencari pria kaya, tapi statusnya sebagai orang yang berada memaksanya harus selalu tampil elegan. Berbeda dengan Daehyun yang lebih menghargai hal-hal kecil dan romantis, yang terkadang cukup memalukan untuk dilakukan. Tanpa disadari, mereka berdua sudah menjalin hubungan yang tidak sehat itu selama 2 tahun. Daehyun selalu mengalah. Dia tidak berani membantah keinginan Yeonju karena terlalu mencintainya. Bahkan untuk hal sepele seperti makanan favorit, selama berkencan, dia selalu mementingkan apa yang diinginkan oleh pacarnya. Hubungan tersebut jelas tidak seimbang, tetapi Yeonju merasa semuanya baik-baik saja karena Daehyun selalu mengikuti keinginannya. Sampai akhirnya Setbyul muncul, Yeonju mulai merasakan ketidakcocokan dalam hubungannya, tapi alih-alih introspeksi diri, dia malah mencari sosok lain untuk disalahkan. Dan subjek yang tepat baginya adalah Setbyul, berpikir bahwa gadis itu adalah orang ketiga yang berusaha merusak hubungannya. Ketika semuanya tidak berjalan lancar meski sudah diperjuangkan, Yeonju akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mempertahankan hubungannya, dan akhirnya memutuskan Daehyun. 샛별 씨 때문에 싸우는 거. 2년 넘게 만나면서 더 이상 문제 일으키지 말고. Sedih dan malu dirasakan oleh Daehyun ketika dia akhirnya tahu bahwa sang ayah bekerja sebagai supir untuk keluarga mantan pacarnya. Dia tidak malu kepada ayahnya, tetapi sedih karena harus melihat harga dirinya terluka. Ibu Daehyun diam-diam mengamati apa yang terjadi dan dia terpaksa melanjutkan pekerjaannya. Sambil menahan semua rasa sakit dan kesedihannya, dia datang menemui Ibu Yeonju untuk menyerahkan kontrak, dan semua itu dia lakukan demi sejumlah uang untuk keluarganya. Ayah Daehyun segera meninggalkan pekerjaannya, dan hatinya sangat terpukul setelah tahu istrinya juga terlibat dalam kejadian yang menyedihkan itu. Daehyun tidak bisa berbuat apa-apa meski tahu harga diri orang tuanya terluka, dan itu membuatnya sangat sedih. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersikap lebih baik kepada mereka. Sementara itu, Yeonju sangat marah dan kecewa kepada ibunya. Tidak menyangka dia akan berbuat sejauh itu hanya untuk memisahkan Daehyun darinya. Setelah apa yang terjadi, Setbyul tidak punya pilihan selain menumpang di apartemen Jiuk, dan dia berhasil melacak keberadaan adiknya. Beruntung bagi Eunbyul karena dia ada di bawah naungan agensi terpercaya, dan manajer timnya kenal baik dengan Jiuk sehingga dia bisa dengan mudah diawasi. Ketika Setbyul diam-diam datang ke apartemen adiknya, dia tidak sengaja mendengar Eunbyul berbicara dengan temannya melalui telepon dan mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. 야, 당연히 보고 싶지. 우랑인 함으로. 우랑인 하나밖에 없는 가족인데 돌아 게임이 되냐? Mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah kedai. Setbyul mengakui kegigihan adiknya dan sepenuhnya mendukung apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya berpesan kepadanya untuk selalu menjaga sikap, mengingat latar belakang mereka yang mudah dicurigai. Manajer Jiuk memperingatkan Setbyul bahwa keberadaannya di apartemen bisa menimbulkan rumor tidak benar. Setbyul yang tidak ingin merusak karir teman baiknya memutuskan untuk pergi meski dia tidak punya tujuan. Di saat seperti itu, Daehyun tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk pulang karena ibunya sedih. Setibanya di rumah, dia dimarahi oleh Ibu Daehyun yang mencemaskannya karena pergi tanpa memberi kabar. Sekali lagi dia menekankan bahwa Setbyul sudah menjadi bagian dari keluarganya, dan sudah sepatutnya dia khawatir ketika anggota keluarganya tidak pulang tanpa kabar. Setbyul menangis, tidak menyangka dirinya bisa sangat berarti bagi seseorang yang belum lama muncul dalam kehidupannya. Daehyun meratapi nasib dan kesedihannya di tepi pantai. Dia mabuk dan belum bisa move on dari mantan pacarnya. Setbyul berusaha menghiburinya setelah tahu apa yang terjadi, lalu dia membawanya ke penginapan.
Sementara Daehyun tertidur, Setbyul mengungkapkan bahwa dia sudah menyukainya selama 10 tahun. Semuanya dimulai ketika Daehyun datang ke dojo ayahnya untuk belajar bela diri. Setbyul langsung jatuh cinta kepadanya ketika dia menyelamatkannya saat terjatuh dan hampir tertimpa samsak. Setelah sekian lama berpisah, Setbyul bertemu dengannya lagi saat duduk di bangku SMA. Di hari itu, saat dia bertatapan dengannya di tengah jalan, ketika dia tidak sengaja melihatnya di restoran, dan ketika dia menciumnya secara tiba-tiba, Setbyul sangat bahagia karena bisa bertemu dengannya lagi. Dan cintanya tidak pudar sampai dia melihatnya lagi 3 tahun kemudian saat membuka toserba. Sejak saat itu, hari demi hari, Setbyul selalu mengamatinya dari kejauhan sampai akhirnya dia melamar sebagai pekerja paruh waktu. Setbyul pergi meninggalkan Daehyun di penginapan setelah mencoret mukanya dengan spidol. Dan dia kembali ke toko untuk bekerja seperti biasanya. Ji-uk yang khawatir karena Setbyul pergi dari apartemen datang ke toko untuk menemuinya. Tapi ternyata keadaannya jauh lebih baik. Melihat bagaimana dia tampak bahagia bersama Daehyun, membuatnya sangat cemburu. Daehyun menjadikan Setbyul manajer toko dan itu berarti sekarang dia adalah pekerja tetap. Tidak hanya itu, Daehyun juga mendaftarkan beberapa asuransi untuknya. Sebagai perayaan, Daehyun menyiapkan seragam khusus untuk mereka berdua. Setbyul bersikeras menyebut itu pakaian couple dan dia sangat menyukainya. Perhatian yang diberikan Daehyun membuat Setbyul gembira, tapi dia tidak tahu apakah sikap itu didasari oleh cinta atau tidak. Di sisi lain, Yeonju dan timnya berencana menjadikan Ji-uk sebagai model untuk merek dagang perusahaan. Mereka akan merekam keseharian Ji-uk bekerja selama 1 hari di Toserba sebagai ajang promosi di media sosial. Ji-uk menerima tawaran kerjasama itu dengan satu syarat. Dia hanya mau melakukan promosi tersebut di Toserba milik Daehyun agar bisa menghabiskan waktunya bersama Setbyul. Bekerja dengan mantan kekasih membuat Yeonju tidak nyaman, tapi dia mencoba untuk bersikap profesional. Dia menyampaikan rencana kerjasama itu kepada Daehyun dan mereka sepakat untuk melakukannya. Ketika Ji-uk tiba di toko dan memakai seragam yang sama dengan Setbyul, dia juga bersikeras mengatakan itu pakaian couple, tapi Setbyul mengelak dan menegaskan itu adalah seragam. Membuktikan bahwa cintanya hanya untuk Daehyun seorang. Setelah mengetahui bahwa Daehyun tidak punya kekasih dan mendapatkan momen berdua dengannya, Ji-uk mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai Setbyul dan memperingatinya untuk tidak membuat pujaan hatinya bingung. Jika memang suka, katakan. Jika tidak, jangan beri harapan. Momen canggung itu teratasi ketika Setbyul mengajak mereka untuk melanjutkan acara syuting. Toserba mulai dipenuhi remaja yang antusias melihat Ji-uk dengan ramah melayani para pembeli. Hingga suatu ketika, Daehyun melayani anak kurang mampu yang datang ke toko. Dia sudah lama mengenalnya dan tidak pernah menagih sepeser pun uang darinya saat belanja. Setbyul melihat kebaikan itu membuat keputusan besar dalam hidupnya. Sedari kecil, dia punya mimpi menjadi penjual bunga. Tapi sekarang dia ingin menjadi pemilik Toserba dan menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Acara terus berjalan, tapi sempat terjadi keributan ketika Daehyun berbagi tips kepada para penonton dan tidak sengaja mempromosikan dagangan kaki lima. Dia tidak bersalah karena itu justru akan membantu meningkatkan perekonomian lokal. Tetapi salah satu tim Yeonju yang menjadi produser acara tersebut tidak terima dan merendahkannya. Setbyul sangat marah dan dampak dari keributan ini adalah Yeonju datang untuk meminta maaf secara langsung. Daehyun sangat senang ketika Setbyul membelanya, dan ini menjadi titik di mana dia mulai melihatnya sebagai wanita yang baik. Di satu kesempatan, Setbyul tidak sengaja menemukan buku pelajaran. Tampaknya itu adalah buku milik salah satu penggemar Ji-uk yang tertinggal di toko. Dia dengan antusias membacanya, membuat Daehyun yang melihat itu teringat dengan pendidikannya yang belum tuntas. Setbyul menjelaskan bahwa dia akan mengambil ujian kesetaraan, tapi tidak dalam waktu dekat, karena sekarang dia sibuk bekerja. Selama proses syuting, Setbyul tidak pernah merespons semua usaha Ji-uk untuk mendekatinya, dan melihat bagaimana dia jauh lebih tertarik kepada Daehyun membuat Ji-uk tersadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Di samping itu, Yeonju yang ikut mengamati jalannya acara tersebut menyadari bahwa Daehyun telah melupakannya. 1 hari telah berlalu dan acara promosi selesai. Ji-uk sekali lagi mencoba untuk mendekati pujaan hatinya dan mengajaknya ke acara showcase Eunbyo sebelum grupnya debut. Namun, meskipun Setbyul menerima ajakan tersebut, Ji-uk tampaknya sudah punya agenda lain yang disiapkan manajernya dan dia terpaksa meninggalkannya pergi ke acara tersebut sendirian. Setbyul sangat bangga kepada adiknya.
Meski sempat terjatuh di tengah pertunjukan dan hidungnya berdarah, Eunbil segera bangkit dan akhirnya itu viral di media sosial. Orang-orang menyukai semangatnya dan banyak yang memberikan pujian. Namun, tentu saja ini menarik perhatian para perisak yang pernah membuat foto buruk tentang dirinya. Mereka mencoba memerasnya dan mengancam akan menyebarkan fotonya ke publik. Tidak yakin harus bagaimana, Eunbil meminta bantuan kepada Jiuk. Keadaan tenang untuk sementara setelah Jiuk mencoba berbicara dengan para perisak. Tapi ini malah menjadi bumerang ketika Jiuk menghibur Eunbil, dan para perisak mengambil foto mereka berdua untuk dijadikan bahan gosip. Ketika Eunbil akhirnya bisa debut di televisi, lalu menemui kakaknya di Toserba, Daehyun yang ada di sana turut berbahagia untuknya. Keadaan menjadi buruk ketika para perisak melanggar janji mereka dan memeras Eunbil dengan ancaman yang sama. Setbil yang mengetahui itu khawatir dan dia mencoba mencari jalan keluarnya. Sementara itu, Daehyun memberikan hadiah tidak terduga untuk Setbil. Dia menyiapkan meja belajar di ruang penyimpanan toko, lengkap dengan buku beserta alat tulisnya dan sebuah laptop. Dengan semua itu, Setbil bisa meluangkan waktunya untuk belajar setelah bekerja. Setbil yang terharu memeluk Daehyun dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Pada saat yang sama, Yeonju akhirnya mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi kepada Daehyun di masa lalu. Saat masih bekerja di kantor pusat, Daehyun tiba-tiba mengundurkan diri dan tidak mau menjelaskan apapun kepada Yeonju, selain menegaskan bahwa itu adalah keputusan yang paling baik untuk dilakukan. Setelah putus dengan Daehyun, Yeonju baru mengetahui bahwa Direktur Seungjun terlibat dalam hal ini. Tampaknya, di masa lalu Yeonju pernah membuat kesalahan untuk perusahaan. Seungjun yang mengetahui itu melimpahkan semua kesalahan tersebut kepada Daehyun yang setuju untuk berkorban demi cintanya. Seungjun tidak memaksa, tapi dia tahu Daehyun akan melakukannya, dan dengan itu dia bisa menjauhkannya dari wanita yang sangat dia sukai. Daehyun berhenti dari pekerjaannya demi melindungi nama baik Yeonju, tapi apa yang dia dapat pada akhirnya hanyalah rasa sakit, yang tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga keluarganya yang sangat dia sayangi. Ini menjelaskan betapa hancur hatinya saat putus dengan Yeonju. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Yeonju dengan penuh rasa penyesalan menemui Daehyun, memeluknya dengan sedih dan meminta maaf kepadanya. Daehyun meminta Yeonju untuk melupakan masa lalu, dan apa yang dia lakukan untuk menebusnya tidak akan merubah apapun tentang hubungan mereka. Setbil yang melihat pelukan Yeonju pulang ke rumah dengan gelisah, dan itu semakin buruk ketika dia melihat foto Eunbil yang dikirim para perisak. Setbil akhirnya bertemu dengan para pengganggu. Dia mengingat nasihat Daehyun untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dan sekarang dia berusaha menahan diri untuk tidak melawan mereka. Setelah menyakiti Setbil untuk pembalasan, para berandal itu memintanya segera menyiapkan uang dalam jumlah besar. Melalui kejadian ini, Daehyun akhirnya tahu apa yang terjadi, dan dia mencoba merawat Setbil setelah serangan itu dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika, beberapa polisi meminta rekaman CCTV di Toserba untuk melacak penjahat yang mereka cari. Para perisak tidak sengaja melihat Setbil berbicara dengan polisi tersebut, dan berpikir bahwa dia telah melaporkan perbuatan mereka. Imbasnya, para perisak itu akhirnya menyebarkan foto Eunbil saat berduaan dengan Jiuk. Di sisi lain, salah satu reporter yang sudah lama menyelidiki kehidupan Jiuk, dan berhasil mengambil beberapa fotonya saat bersama Setbil, ikut mengunggah penemuan tersebut yang membuat netizen bertanya-tanya, siapa pacar Jiuk sebenarnya? Tidak sampai di situ, video 3 tahun lalu ketika Setbil mengalahkan para perisak untuk membantu teman-temannya tersebar. Tapi karena video tersebut terpotong, orang-orang berpikir bahwa Setbil adalah perisaknya. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya semua kabar itu trending di media sosial. Setbil yang terkejut mengurung diri sampai Daehyun mendorongnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan jujur kepada media. Dan dia berjanji akan selalu ada di sisinya. Jika sebelumnya Setbil memilih untuk menahan diri, kali ini dia akan menghadapi masalah dengan caranya sendiri. Setbil dengan semua emosi yang telah dia pendam selama ini datang menemui para perisak di markas mereka dan mengalahkan semuanya. Setelah merebut ponsel para perisak, Setbil menghadapi reporter yang pernah membuat artikel palsu tentang dirinya bersama Jiu, lalu menyerahkan ponsel para berandal yang berisi bukti dan kebenaran kepadanya. Setbil menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepadanya, selama kebenaran tentang adiknya terungkap dan semuanya diluruskan. Tidak lama kemudian, Jiuk secara pribadi mengundang reporter tersebut ke rumah duka.
Pertama, dia meminta reporter itu menyapa ayah Setpyo yang sudah meninggal dan menjelaskan bahwa dia berhutang budi kepadanya. Dia bisa tumbuh menjadi remaja pemberani berkat bantuan dan arahan ayah Setpyo. Rasa percaya diri yang dia peroleh menuntunnya pada karir dunia akting laga yang membesarkan namanya sampai saat ini. Karena itulah, dia ingin balas budi kepadanya dengan menjaga Setpyo dan Eunbyul. Jiuk berharap reporter itu bisa memahami betapa sulitnya kedua gadis itu bertahan hidup di dunia yang keras tanpa orang tua. Kemudian dia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan reporter itu benar. Dia ingin menjadi pacar Setpyo. Namun gadis itu sudah menyukai pria lain dan dia merelakannya. Pada akhirnya reporter memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dengan semua bukti yang dia dapatkan tentang Setpyo dan Eunbyul, dia mengungkap kepada media tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengangkat kisah mengharukan di balik hubungan mereka dan fakta tentang mendiang ayah Setpyo yang sangat berjasa bagi Jiuk. Taehyun yang melihat artikel itu akhirnya menyadari bahwa Setpyo adalah putri dari pelatih taekwondonya di masa lalu. Di samping semua yang terjadi, teman dekat Taehyun, Dalsik, terlibat kisah cinta yang tidak biasa dengan salah satu teman Setpyo. Keduanya pertama kali bertemu di Toserba. Saat itu, Dalsik tertidur di gudang setelah membantu Taehyun mencari rekaman CCTV. Kedua teman Setpyo yang juga ingin membantu tiba, membuat Dalsik yang sedang tidur terkejut dan tidak sengaja memukul Gembi, yang kemudian dia sebut Ajuma. Marah dan tidak terima, Gembi dan temannya menyerangnya dengan brutal dan menyebutnya manusia purba. Pertengkaran itu secara alami menjadikan mereka musuh dan keduanya saling membenci, mencaci maki, bahkan saling meludahi saat bertemu di tengah jalan. Namun, di samping semua itu, Gembi tampaknya sangat menyukai salah satu webtoon lokal yang secara kebetulan dibuat oleh Dalsik, tapi dia tidak menyadarinya. Gembi selalu menjadi pembaca pertama yang memberikan komentar, mengirim donasi sebagai bentuk apresiasi, dan perlahan jatuh cinta pada kreator yang selalu menanggapi setiap komentarnya itu. Tentu saja Dalsik merasakan hal yang sama, tanpa mengetahui bahwa penggemar setianya itu adalah Gembi. Hingga suatu ketika, sebagai bentuk terima kasih, Dalsik mengabulkan permintaan Gembi untuk mengobrol dengannya melalui telepon. Sejak saat itu, mereka mulai saling berkomunikasi dengan nama samaran dan saling menunjukkan rasa ketertarikan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika mereka berdua memutuskan untuk bertemu dan terkejut setelah mengetahui identitas masing-masing. Tentu saja, ini menjadi momen paling menyakitkan bagi mereka berdua yang tidak pernah menyangka akan mencintai musuh sendiri. Dalsik yang galau mulai bertingkah aneh dan serangan deadline pekerjaan membuatnya semakin tertekan. Sementara itu, Gembi yang patah hati tidak mau meninggalkan kamarnya dan terus menangis. Bagaimanapun, Taehyun sebagai teman berusaha membantunya untuk bangkit, meski dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hingga suatu ketika, Gembi bertemu Dalsik di sebuah arcade. Mereka berdua akhirnya minum bersama dan saling mencurahkan kekecewaan terhadap satu sama lain. Sampai akhirnya mereka mabuk, keduanya tidak menyadari ada di rumah Dalsik dan bermalam bersama. Dan kejadian tidak terduga itu menumbuhkan perasaan saling suka yang sebenarnya di antara mereka. Sementara Dalsik dan Gembi menggeluti perasaan mereka, Taehyun yang sudah sepenuhnya move on dari mantan kekasihnya dihadapkan dengan sebuah pilihan. Yeonju dengan segala rasa bersalahnya berusaha membujuk pimpinan perusahaan untuk memikirkan kembali posisi Taehyun dan merekrutnya ke kantor pusat. Pimpinan percaya pada potensi Taehyun sehingga dia ingin menunjuknya sebagai penasihat yang akan mewakili semua pemilik cabang Toserba. Taehyun menolak, tapi Yeonju tidak mau menyerah sehingga dia menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan ibu Taehyun dan mencoba untuk meyakinkannya bahwa posisi yang ditawarkan pimpinan di perusahaan akan sangat menguntungkan bagi putranya. Setpyo yang mengetahui masalah itu mendukungnya untuk kembali ke kantor pusat, percaya bahwa dia akan membantu lebih banyak orang di sana, dan dia berjanji akan mengelola Toserba dengan baik. Pada akhirnya, Taehyun menerima tawaran tersebut, dengan harapan itu akan membawa kesejahteraan bagi keluarga dan Toserba miliknya. Jiuk berencana untuk meniti karirnya di kancah internasional. Dia akan pergi ke Amerika dan mungkin harus menetap di sana untuk waktu yang lama. Seagel mendukungnya dan memintanya untuk sukses, agar dia bisa menyombongkannya kepada orang-orang bahwa dia berteman dengan bintang Hollywood. Setelah berpamitan, Jiuk mendapat hadiah pelukan hangat dari Setpyo, dan dia akhirnya pergi tanpa rasa penyesalan.
Setelah skandal yang menimpa Eunbyul, kontrak palsu miliknya akhirnya diluruskan dan disetujui oleh Setbyul sebagai wali sahnya. Eunbyul pergi meninggalkan asrama dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah membahayakan reputasi grupnya, dan dia ragu untuk kembali. Namun, manajer dan teman-temannya senantiasa memberikan dukungan, membuktikan bahwa sekarang ada banyak yang peduli kepadanya. Waktu telah berlalu sejak Setbyul mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian kesetaraan, dan dia terus belajar dengan giat. Sampai akhirnya hari ujian akan segera tiba, Daehyun memberinya bunga untuk menyemangatinya. Yeonju yang masih berharap kepada Daehyun patah hati saat melihat itu. Tapi dia tidak mau menyerah dan terus memperbaiki citranya di hadapan ibu Daehyun. Di sisi lain, Dalsik kehabisan ide untuk cerita terbarunya. Tampaknya rasa bencinya terhadap Gembi telah berubah menjadi cinta, dan dia selalu membayangkannya di mana-mana. Dua sejoli itu akhirnya bertemu dan Gembi juga merasakan getaran yang sama. Dia memutuskan untuk membantu Dalsik menemukan ide cerita baru, karena mau bagaimanapun dia sangat menghargai karyanya. Begitulah bagaimana akhirnya mereka mulai bersatu dan perlahan saling menunjukkan rasa ketertarikan. Setelah bekerja di kantor pusat, Daehyun tidak bisa mengabaikan Toserba dan dia menjadi lebih sibuk dari biasanya. Walau begitu, dia masih menyempatkan diri untuk membantu Setbyul belajar sampai hari ujiannya tiba. Setbyul dengan segala kesiapannya berhasil melewati ujian dengan baik. Tapi di samping itu, Daehyun akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan. Yeonju merasa bertanggung jawab dan dia berusaha merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi Setbyul yang mengetahui itu jelas tidak menyukainya. Yeonju menawarkan Daehyun untuk fokus bekerja di kantor dan membiarkan Toserba miliknya dikelola oleh karyawan perusahaan sampai tugasnya selesai. Daehyun ragu pada awalnya karena dia khawatir Setbyul merasa tidak nyaman bekerja dengan orang baru, yang mungkin tidak akan ramah kepadanya. Tapi dia berubah pikiran setelah mendapat dukungan dari Setbyul yang percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Di suatu malam, Daehyun mengundang Setbyul ke atap gedung dan dengan bunga tulip yang sudah disiapkan, dia menyatakan perasaannya. Daehyun menjelaskan bahwa Setbyul memang bukan cinta pertamanya, tapi kehadirannya memberinya pelajaran bahwa takdir adalah sesuatu yang bertahap, yang disusun oleh berbagai macam kenangan di dalamnya. Setelah melalui banyak hal bersama, Daehyun menyadari bahwa Setbyul begitu berarti untuknya, dan sangat istimewa. Mata Setbyul berkaca-kaca saat menyadari bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Namun, dengan kondisinya saat ini, dia merasa belum pantas ada di sisi Daehyun, sehingga dia memilih untuk menunda jawabannya. Daehyun menerima permintaannya dan berkata bahwa sekarang gilirannya untuk menunggu. Setbyul sangat bahagia bisa mendapatkan pengakuan cinta dari orang yang dia sukai sejak lama. Namun, semakin dia memikirkannya, ada sesuatu yang membuatnya gelisah tapi dia tidak tahu apa penyebabnya. Di samping perasaan yang tidak menentu itu, Setbyul diam-diam selalu bertukar pesan manis dengan Daehyun di sela-sela kesibukan. Sementara itu, Yeonju menjadi lebih perhatian kepada ibu Daehyun, dan terus mencoba untuk mencuri hatinya dengan barang-barang mewah. Kebahagiaan lain muncul di antara Dalsik dan Gembi, yang akhirnya menjadi sepasang kekasih, dan mereka memutuskan untuk mengungkap hubungan tersebut. Daehyun sangat terkejut saat mengetahuinya, begitu juga dengan Setbyul, tetapi mereka turut berbahagia. Di satu kesempatan, Setbyul mendapat kabar bahwa penipu yang membawa kabur uang depositnya berhasil ditangkap, dan polisi menjelaskan bahwa uang korban akan segera dikembalikan. Di kantor polisi, Setbyul mendengar keluhan korban yang merasa tersiksa selama menumpang di rumah orang lain. Setbyul yang merasa beruntung menjelaskan bahwa orang-orang yang menampungnya saat ini sangat baik dan sudah menganggapnya keluarga. Para korban berkata bahwa mau bagaimanapun, Setbyul tetaplah orang asing bagi mereka, dan semua kebaikan yang ditunjukkan kepadanya tidak lebih dari rasa empati. Melalui percakapan ini, Setbyul mempertanyakan kembali posisinya, dan merasa bahwa dia memang tidak pantas ada di antara keluarga Daehyun. Ketakutan dalam dirinya semakin terlihat jelas ketika Yeonju berhasil memikat hati ibu Daehyun, dan sekarang dia sangat menyukainya. Melihat bagaimana Yeonju begitu akrab dengan ibu Daehyun membuatnya sangat cemburu, dan dia semakin tidak percaya diri. Ibu Daehyun tidak tahu bahwa Setbyul sangat menyukai putranya, dan hampir setiap hari dia selalu menasihati Daehyun untuk mempertimbangkan kembali perasaannya terhadap Yeonju. Puncaknya, Daehyun menjadi sangat kesal kepada ibunya yang terus membela dan memuji Yeonju, sementara dia belum bisa melupakan perbuatannya di masa lalu. Di samping itu, dia merasa kasihan kepada Setbyul yang mungkin akan sakit hati saat mendengarnya.
Ibu Daehyun menjelaskan bahwa sampai kapanpun dia tidak akan melupakan rasa sakit yang dia terima dari keluarga Yeonju. Tapi dia percaya bahwa itu bisa menjadi hubungan baik pada akhirnya. Ibu Daehyun tidak peduli dengan harga dirinya, karena semua hal yang dia lakukan selama ini hanya untuk putra tercintanya. Di samping itu, dia menyadari bahwa Yeonju sangat ingin kembali dengan putranya, dan dia percaya bahwa putranya tidak akan diremehkan lagi. Sementara mereka bertengkar, Setpyo memperhatikan dari jauh dengan sedih. Karyawan yang akan mengelola Toserba Daehyun telah disiapkan. Yeonju memberi perintah pada karyawan itu untuk mengusir Setpyo dengan membuatnya tidak nyaman selama bekerja. Di samping itu, Setpyo terus diselimuti kegelisahan, menemui Ibu Daehyun yang merasa sedih karena pertengkarannya dengan sang putra. Ibu Daehyun mengungkapkan bahwa dia takut putranya akan menjalani kehidupan yang sulit dan miskin sepertinya. Itu sebabnya dia membujuk putranya untuk kembali dengan mantan pacarnya. Setpyo memahami perasaan Ibu Daehyun dan dia mendapatkan jawaban atas kegelisahannya selama ini. Bagaimanapun, setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan Setpyo menyadari bahwa Yeonju jauh lebih baik darinya jika dilihat dari latar belakangnya. Setpyo sangat mencintai Daehyun, tapi dia tidak mau melihatnya menjadi putra yang membangkang. Setpyo menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa jika sedari awal dia tidak ada, Daehyun mungkin tidak akan melawan ibunya demi dirinya. Setpyo menyembunyikan isi hatinya. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Daehyun dan keluarganya secara diam-diam. Dia tidak mau membuat suasana menjadi canggung dan hanya meninggalkan sepucuk surat berisi ucapan perpisahan, rasa terima kasih, dan penjelasan bahwa dia pergi karena ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Setpyo memikirkan kembali keinginan masa kecilnya untuk menjadi penjual bunga, sehingga dia pergi ke desa dan bekerja di perkebunan tanaman hias. Sementara itu, Daehyun berusaha mencari keberadaan Setpyo, dan dia menceritakan masalahnya kepada Dalsik. Gyeombi yang mengetahui itu menjelaskan bahwa Setpyo sering mengalami fase seperti ini, dan berpikir bahwa dia akan segera kembali. Bagaimanapun, Daehyun merasa sangat kehilangan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Setpyo dan putus asa karena tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan setiap panggilan yang dia lakukan untuknya selalu ditolak. Di samping semua itu, Gyeombi setuju untuk pergi menemui ayah Dalsik yang tidak percaya bahwa putranya sudah punya kekasih. Mereka tiba di sebuah perkampungan yang asri. Dalsik membawa kekasihnya itu pada sang ayah yang tengah bekerja di ladang. Gyeombi tidak pernah menyangka di balik penampilannya yang begitu sederhana, ayah Dalsik ternyata bukan sembarang orang. Dia punya banyak properti di desa, tanah yang sangat luas, dan helikopter untuk menyirami ladang miliknya. Ayah Dalsik menyukai Gyeombi dan dia merestui hubungan putranya. Di tengah kunjungan itu, Dalsik tidak sengaja melihat Setpyo yang ternyata bekerja di perkebunan milik ayahnya. Dia segera menghubungi Daehyun yang langsung bergegas pergi ke desa untuk menemuinya. Daehyun telah menyiapkan banyak pertanyaan untuk Setpyo, tapi setelah bertemu langsung dengannya, dia hampir tidak berbicara selain merasa sangat bersyukur bisa melihatnya baik-baik saja. Daehyun menjelaskan bahwa dia akan menunggunya lagi. Dia tidak memaksanya untuk kembali dan menghargai setiap keputusannya. Di hari yang tidak terduga itu, Daehyun mengungkapkan bahwa dia ingat pertemuan pertamanya dengan Setpyo 10 tahun lalu di dojo ayahnya. Daehyun berkata bahwa dia sangat senang bisa mendengar ucapan terima kasih dari Setpyo setelah membantunya. Dan karena itu, dia mulai membantu orang lain dan terus menyebar kebaikan. Sebelum kembali ke kota, Daehyun berteriak berkata bahwa Setpyo adalah wanita yang hebat, dan kata-kata itu sedikit mengembalikan rasa percaya dirinya. Setelah apa yang terjadi, Daehyun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali mengelola Toserba. Keputusan ini menjadi bukti bagi Yeonju bahwa dia tidak punya kesempatan kedua untuk memperjuangkan cintanya. Ketika Daehyun mendapatkan posisi yang cukup menjanjikan di perusahaan, Ibu Yeonju mulai menerima keberadaannya dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan keluarga Daehyun. Namun, setelah mengetahui bahwa putrinya patah hati karena Daehyun tidak memberikan kesempatan kedua untuknya, dia datang menemui Ibu Daehyun. Melalui pertemuan ini, Ibu Daehyun mengetahui cerita kenapa Daehyun akhirnya membuka Toserba dan alasan kenapa putranya itu putus dengan Yeonju. Di masa lalu, Yeonju tidak pernah mau mengenalkan Daehyun pada ibunya karena malu. Dan itu menjelaskan bahwa dia tidak sepenuhnya mencintai Daehyun. Ini bukan tentang harga diri, melainkan ketulusan hati yang patut dipertanyakan. Ibu Daehyun memang materialistis, tapi dia percaya pada cinta. Melihat bagaimana Ibu Yeonju bersikap baik hanya karena putranya sudah mendapatkan jabatan membuatnya sangat muak, dan dia merasa bahwa putranya memang lebih baik tidak kembali bersama Yeonju.
Daehyun mengungkapkan bahwa dia tidak takut jika harus hidup seperti kedua orang tuanya. Tak peduli sesulit apapun mereka menjalani kehidupan dan sering bertengkar, mereka selalu peduli terhadap satu sama lain. Daehyun percaya bahwa hal seperti itulah yang membuat kehidupan berkeluarga menjadi sangat berarti. Sementara Yeonju memutuskan untuk pergi ke luar negeri, Daehyun melanjutkan hari penantiannya sambil mengurus tos serba. Hingga suatu ketika, Setbyo diam-diam kembali ke kota untuk mengambil hasil ujian kesetaraannya yang dikirim ke alamat rumah Daehyun. Hasil ujian itu kebetulan langsung diterima oleh ibu Daehyun dan ayahnya, dan hasilnya cukup memuaskan. Sementara Setbyo bersembunyi dan memperhatikan, dia tidak sengaja mendengar bagaimana ibu Daehyun menyesal dan menyayangkan kepergiannya. Persembunyiannya terbongkar dan dia akhirnya menangis di pelukan ibu Daehyun yang kemudian meminta maaf kepadanya karena tidak memahami perasaannya. Setelah mengetahui bahwa Daehyun kesulitan mengurus tos serba, Setbyo datang menemuinya dan melihat pengumuman perekrutan pekerja paruh waktu dengan kualifikasi bertuliskan Jung Setbyo yang membuktikan bahwa hanya dia yang Daehyun inginkan. Waktu berlalu dan semua orang mendapat akhir yang bahagia. Ibu Daehyun menjadi pekerja terbaik di kantornya. Bangbyul terus melakukan yang terbaik untuk meniti karir bersama grupnya. Daosik mengangkat kisah cinta Daehyun dan Setbyo ke dalam webtoon terbarunya dengan judul Backstreet Rookie. Sama seperti di kehidupan nyata, kisahnya berakhir ketika Setbyo kembali mengelola tos serba bersama Daehyun dan dia menerima perasaan cintanya.